Mas Niko ngatik konten ini ya Bapak. Dari Pak kan nama saya Nugroho Pak. Nugroho terus kesan itu apa itu saya di sini itu diundang karena memang itu mengetahui beberapa hal terkait dengan kebijakan tentang perlindungan dan pangan berkelanjutan. Jadi jurusan saya di Bapemperda DIY. Bapemperda itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi saya dari tahun 2017 saya di Bapemperda. Jadi Bapak Ibu mengenai perso itu terus mekanisme kita bikin perda itu kan memang entah dari eksekutif entah dari inisiatifnya Dewan, tapi nanti masuknya itu ke Bapemperda dulu, baru Bapemperda menyatakan itu layak lolos, kemudian baru dilanjutkan untuk pembentukan pansus kita. Nanti di akhir ketika finalisasi masuk lagi ke Bapemperda, dan alhamdulillah saya itu termasuk satu dari 3 pakar kebijakan publik yang ada di Bapemperda dari tahun 2017. Lajeng sanesipun saya juga wonten Paramboro Projo. Di Paramboro Projo itu kok kenali, kalau Bapak Ibu belum begitu familiar, itu sudah dari 2016. Paramboro Projo itu lembaga non struktural Jawa atas sanes atas posisinya seperti Bantim Press Pak kalau di nasional. Terus bahasanya nasional itu dengan penasihat gubernur. Kebetulan atasan saya yang pertama itu Pak Mahfud MD, kemudian bos saya yang lain adalah dari Keraton itu Gusti Akademi, Raja dari Kabupaten Gusti Wijaya. Jadi saya matur sedikit keluasan karena memang kebetulan juga saya banyak sering diskusi sama itu karena kebetulan dokter saya itu pertanyaan Pak Didi, beliau dokternya pertanyaan pun baru saya. Kalau profesor sudah ada itu Profesor Maria itu profesor dari pertanyaan itu. Nah saya banyak tadinya mungkin mengenalkan kenapa bisa ada perda ini dan sebagainya. Jadi yang pertama Pak, selaku penugasan saya waktu di Bapemperda itu memang ada cita-cita dari anggota Dewan banyak itu, kemudian dari persaudaraan juga bahwa ini harus bisa mencapai swasembada pangan. Nah, perda ini sebenarnya hanya salah satu sarana untuk nantinya kita menuju ke sana. Jadi selain perda pertanian pangan berkelanjutan ini juga ada perda tentang cadangan pangan, ada perda tentang irigasi dan malah berbasis keistimewaan Pak, yang kemarin malah sudah ditekan tahun kemarin perda tentang irigasi yang muatannya itu agar nantinya di dalam sektor pertanian ini tidak hanya didanai atau budi, tapi jadi dananya juga bisa masuk. Memang reasoningnya atau alasannya argumentasinya sangat kuat di situ. Jadi saya agak terharunya ketika perda yang irigasi berbasis keistimewaan itu malah justru yang ngotot itu dari keistimewaan itu malah dari instansi vertikal waktu itu, dari Kementerian Kumham. Dia menguraikan dari mulai sejarahnya dulu irigasi kenapa menjadi istimewa dan sebagainya, mulai dari arahnya dulu Sunan Kalijogo ke Ngarso Dalem ngapain sekarang atau Gasa ya ketika terus membuat selokan Mataram itu kan dulu ngatain atas. Nah, Bumi Mataram kan sejahtera itu dosa gadolan antara Kali Progo kali Upak ngatain. Kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian diterjemahkan semua kalau yang di Progo ini justru keistimewaan yang paling menonjol itu adalah masih ada MU tentang sawah sorjan Pak, masih boleh sawah sorjan. Kemudian tradisi-tradisi yang ada tentang budaya air, mulai dari tutorial dari budaya apa itu pipit Pak ya, kemudian ada mapak toyo dan sebagainya. Itu nanti ke depan insya Allah baru tetap akan dipertahankan dan apa itu mungkin akan ada banyak alokasi dari dana SLM. Jadi next Mas Pak, saya matur muatannya sedikit Pak tentang perda. Memang itu adalah untuk karena kekhawatirannya dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang saya matur karena kalau pemerintah daerah itu artinya hanya eksekutif Pak, namun dinas-dinas dan sebagainya. Tapi kalau pemerintahan daerah itu eksekutif sama legislatif. Pengertiannya kata. Jadi pemerintahan daerah itu menangkap bahwa banyak sekali konversi lahan.
Nyun sewu saking saya seperti ini guys. Jadi tadinya lahan pertanian terus datek ke rumah-rumah dan sebagainya, karena memang penetapan lahan panen berkelanjutan ini sebenarnya kan kalau mulai dari peraturan di atasnya, dari peraturan presiden dan sebagainya, itu boleh untuk dua hal, tadi untuk agropolitan sama minapolitan. Agropolitan itu pertanian, minapolitan itu untuk misalnya perikanan, karena memang seperti pengalaman saudara-saudara kita yang ada di Sleman itu banyak sekali yang mau bikin mina padi gitu. Mina padi, jadi ada kolaborasi antara perikanan sama petani itu diperbolehkan. Cuma kadang-kadang terus sekarang mulai bergeser ke daerah pesisir itu Pak, itu udah 2 kali kadang-kadang begitu. Jadi ngajukan izin, kemudian dia bikin minapolitan dulu di ngoni lele gitu, begitu izin keluar berarti rombak dari tambak udang. Tapi itu minapolitan banyak sekali aja, dan itu menjadi sebuah perhatian karena memang satu sisi masalah perekonomian masyarakat, tapi satu sisi itu ada yang tambak udang ini berimbas kurang baik pada pertanian. Jadi, nah itu hal semacam itu. Lalu kemudian keprihatinan juga karena kita terlalu banyak membuat investasi yang tadinya ratusan juta rupiah. Sebagai contoh, karena pertumbuhan tata ruang itu kemudian sawah-sawah yang tadinya sudah diinvestasikan pemerintah pakai duitnya rakyat bikin irigasi teknis, dan ini ternyata dari bangunan-bangunan sia-sia itu. Itu banyak sekali Pak, ketika kalau Bapak investor ketika misalnya karena saya juga orang Jogja asli Pak, terus nanti ketika awal itu ring road itu seperti apa dulu? Dulu ring road itu sekitar situ itu dulu irigasi teknis semua Pak, gitu. Saat ini dirombak dari bangunan-bangunan itu gawe irigasi ini duit kita sebenarnya, gitu. Saat ini berangkat deh, nanti aja kali report gitu, agak susah. Bahkan kemarin yang disosialisasi dari wilayah kota pun kita berbagi Pak. Jangan sampai karena di kota itu fenomenanya jalan irigasi jadi lingkungan limbah. Nah lingkungan dari pertanian sebelah kidul itu dari anak standar itu. Nah itu dia yang kemudian keprihatinan hal semacam itu. Kemudian karena memang rencana cita-cita kita nantinya Pak, kita itu punya rencana nanti selain bahwa di situ dibatasi dengan namanya disinsentif ya, termasuk pembatasan bahwa ketika satunya kalau pertanian kan hamparan ya, satu hamparan itu ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan misalnya. Nah nanti di situ kemudian pemerintah akan kemudian memberikan insentifnya, mungkin berupa nanti bantuan pupuk, kemudian bibit itu diseragamkan, kemudian juga mungkin teknologi pertanian dan sebagainya, irigasi teknis masuk dan sebagainya. Nah sekarang coba Bapak Ibu bayangkan seandainya sudah mau diplot ternyata kemudian ada beralih dari bangunan KB ini kan dari bubrah malah. Jadi sebenarnya dari sini ini pemerintah maupun termasuk juga legislatif itu berusaha untuk yuk kita berpikir untuk kepentingan orang banyak. Dan itu pun yang di kota yang mereka tidak ada lahan pertaniannya pun hampir tidak ada aja, hanya berapa persen, 15% berapa, itu juga harus mempunyai apa itu kerentak semangat untuk mewujudkan swasembada pangan ini. Kemudian kalau yang saya matur tentang tadi ada perda cadangan pangan dan sebagainya, sebenarnya sudah ditata Pak. Jadi kemarin cadangan pangan itu sudah dihitung lokasi-lokasi mana di DI yang kira-kira nanti misalnya 5 tahun ke depan akan defisit, sudah ada hitungan sendiri. Dan itu membuat keprihatinan ya, kita sama orang Jogja, misalnya kita itu katakanlah apa sih artinya kita bisa kenyang tapi saudara-saudara kita sebelah sana itu kok terus kemudian misalnya kekurangan gitu. Nah di situ kemudian dibikin satu sistem yang menjadi keberatan itu kalau misalnya yang di nasional itu ada Bulog, kita juga ada Bulog Pak, tapi khusus di Jogja ini kemudian Nursultan dengan kebijakan dikembangkan lewat PT Tarumatani BUMD-nya itu, di mana di situ kemudian mengidentifikasi mana-mana gapotan sekarang ini yang bisa diajak kerjasama, nanti dengan setornya ke sana, harganya distandarkan dan sebagainya. Karena sebenarnya menurut saya kalau kita untuk konsumsi sendiri dengan beras rata-rata saya katakanlah C4 itu aja kita tuh masih banyak mengambil dari Projo, dari Bilambu gitu loh, dan harga kita itu kalah sama mereka. Jadi rata-rata mau Bilambu itu 1 kilo saya 11.000 ya. Yang Projo itu mulai 10,5, di bawahnya sedikit. Yang dari sini mungkin berkisar 9,5 gitu.
Nah itu dia, makanya itu menjadi keprihatinan. Kenapa kita tidak bisa kemudian keberpihakan kepada masyarakat Jogja untuk kemudian itu lewat situ, jadi semacam kalau istilahnya itu trading house. Jadi kalau di sini mungkin nggak banyak ya, di Gunung Kidul itu masih banyak Pak, praktek ngijon itu masih banyak. Hal semacam itu menjadikan kemudian beras itu menjadi satu kualitasnya turun, kemudian juga harga jualnya juga rendah. Jadi karena kadang-kadang karena mungkin kesusun selak butuh duit itu didol ke orang yang masih ini, kemudian proses pengiringannya boten cukup kering, kemudian didol atau diselap kayak digiling, itu kan pasti berasnya kan pecah kan. Jadi nah itu agak ini. Sementara kebijakan yang di ini tuh nanti kalau bisa kita bikin bibit-bibit yang kualitas premium. Ada yang kualitasnya untuk masyarakat, ada yang premium itu kita jual. Kita punya banyak unggulan sebenarnya, seperti varietas seperti Rojo Lili, Pandan Wangi. Jadi itu juga Pak kalian memberamu ya, itu bagus juga. Jadi hal semacam itu kalau bisa menjadi unggulannya Jogja. Nah cuma memang salah satu skenario-nya itu adalah dengan penetapan lahan pangan berkelanjutan nih. Artinya bahwa kita punya semangat untuk membangun satu DIY sekalian. Next Mas Sobat. Next. Oke, jadi kebetulan pada waktu perda ini masuk pun saya ikut memeriksa Pak landasan filosofisnya apa sih gitu. Kemudian sosiologinya seperti apa, juridinya seperti apa, dan memang kita menguji berulang kali. Jadi kalau bikin perda itu bukan hal yang sederhana ya. Pertama ada penyusunan dulu, setelah penyusunan itu kemudian baru dari eksekutif itu ada tahapan namanya penghantaran itu masuk ke babak perda. Bapak sudah menyatakan lolos, baru nanti dibentuk pansus. Setelah dibentuk pansus kemudian sampai finalisasi ini harus maju ke Kemendagri, namanya Persub atau persetujuan substansi, baru turun nanti harmonisasi lagi di Bapak Perda, dicek tenang seperti apa. Dan saya meyakinkan bahwa kalau di DIY luar biasa, mungkin malah melalui pusat. Jadi Bapak itu kalau besok di pusat kemarin kan masih ada kadang-kadang ada pasal sing hilang dan sebagainya. Di DIY saya jamin tidak, karena jauh setiap perda yang mau ditaruh pasti harus tanda tangan diparah oleh ketuanya pansus sama Bapak Perda. Jadi kita itu angin aceng gacar aspirasinya dari masyarakat yang hilang itu sangat susah kalau di sini. Nah, baru nanti setelah itu baru paripurna diundangkan gitu. Kemudian setelah itu sosialisasinya juga luar biasa, selalu kita dari mulai penyusunan itu Pak, biasanya itu selain sosialisasi seperti ini dari penjaringan aspirasi dengan dinas dan sebagainya, itu juga lewat di media semuanya boleh, mau nyuara apapun itu boleh di sini. Nanti diberikan kira-kira terus kemudian dipetakan, dan ternyata keluhannya itu hampir sama kalau itu dari petani dan sebagainya. Masalah pupuk misalnya masalah kualitas bibit, masalah irigasi, kata mungkin yang jauh kan juga masih irigasinya masih belum teknis sih Pak, masih non teknis itu. Ngeten itu masih ini juga. Dan yang beruntung kalau misalnya saya melihat seperti ini belum tercemari oleh limbah rumah tangga dan sebagainya. Tapi yang mepet kota biasanya itu sudah buangan. Kadang-kadang itu malah yang namanya drainase itu juga melebihi itu. Itu kan jadi campur-campur satu petani kalau ada gitu. Kayak misalnya di pinggir jalan ini tadi aja kan itu terlalu dekat sama jalan sebenarnya. Jadi itu drainase yang melebihi sawah, nanti itu keliru jadi. Nanti material pasir dan sebagainya itu mau masuk ke sawah itu jadi berimbas ke situ juga. Cuma nanti memang menurut saya untuk kemenangannya di DIY itu hanya stimulan dan sebagainya untuk mensupport itu, tapi penetapan persebarannya lahan pangan berkelanjutan di mana saja itu kemenangannya di kabupaten. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngecek, biasanya kan kalau perizinan juga di kabupaten ya. Jadi sekarang ini kalau bisa bikin bangunan pun mau alih fungsi lahan apa tidak itu ada namanya proses PBG, persetujuan bangunan gedung. Kalau dulu IMB namanya, sekarang PBG dan pakai aplikasi. Dan dari situ siapapun sebenarnya dari apa itu bisa dicek sawah itu kuning perkembangan berlanjutan apa tidak ya. Kalau misalnya biasanya itu karena satuannya hamparan gitu, itu memang sudah tadinya didahului oleh banyak kajian atau misalnya
sembroken itu kesuburannya kemudian pertanamannya seperti apa seperti tadi. Intensitas pertanaman itu maksudnya seperti tadi kayak 2 kali pagi sampai kali palawija itu intensitas pertanaman. Ada yang sampai 4 kali pagi palawija belum itu yang paling susah Pak, mereka nggak bisa ngarani. Jadi adanya ya seperti misalnya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu pun bicaranya mereka karena namanya kultur budaya itu kan mereka masih kekurangan, tapi berusaha menciptakan satu budaya bagaimana cara bertahan hidup di dengan suasana kondisi yang kurang air, ternyata tetap bisa. Nah, dalam perda ini artinya semuanya akan difasilitasi, dan itu nantinya memang terus terang kadang-kadang setelah kita itu memaksa kadang, tetapi sebenarnya di dalam perda ini itu dijanjikan nantinya sampai misalnya jadi coba dan sebagainya gagal panen itu kan ditanggung hijaunya sebenarnya itu dalam masuknya ada itu. Jadi ke depan itu pastinya itu kalau kita bisa berpikir untuk kepentingan banyak orang, semoga semuanya sambil berproses kita ikut mendukung ini gitu Pak, karena memang outcome-nya atau tujuan ke depannya itu luar biasa. Supaya sampai dari mulai tahun 2017 pun saudara sudah mencanangkan visinya dengan Among Tani dagang layar dulu sampai yang sekarang ya. Among Tani itu kan memang beberapa memang alasannya karena kita itu tetap harus basicnya itu pertanian itu harus, walaupun nanti kadang-kadang sekarang kan sudah mulai dikemas dengan wisata dan sebagainya ya, ada agrowisata, ada ekowisata dan sebagainya. Itu adalah hal yang bisa dikembangkan di luar itu. Jadi keyakinan kita sebenarnya pertanian itu kalau kita olah dengan lebih cerdas pun kita nggak akan kalah di daerah lain. Jadi syukur malah kita itu bisa lebih bisa lebih mensupport daerah yang lain juga. Dan memang kemarin sempat jadi perbincangan juga pada waktu ini juga itu karena misalnya kita ambil contoh yang pertanian maju itu seperti misalnya daerah Brebes misalnya yang mereka punya pertanian bawang merah itu luar biasa nih. Nah kita itu kadang-kadang ada salah persepsinya di sini. Di daerah Brebes itu kadang-kadang untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan itu dibatasi sehingga nggak mudah orang belum jalan dan sebagainya gitu. Sehingga tidak banyak alih fungsi lahan kan gitu. Nah di sini kan pemerintah itu sebenarnya sudah benar pengen memfasilitasi gawe edalan, maksudnya itu untuk angkutan komoditasnya pertanian itu agar lebih mudah nih. Jadi mobil bisa mlebu katakanlah ke sawah itu nanti biar ngangkutnya itu lebih mudah. Tapi akibatnya ketika gawe edalan jadi watangnya malah tadi omah biasanya ngaten gitu. Nah itu tadi salah persepsi di situ kan. Nah Pak makanya kemudian ada kebijakan tentang pertanian berkelanjutan ini. Dan itu wali persepsinya, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Mungkin itu yang kami sampaikan dulu. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab setelah nanti Pak Andri menyampaikan materinya. Bapak ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.